Oke, udah jam 8:05. Saya buka teman-teman. Selamat malam semuanya teman-teman dari Indonesian Liberty Society. Jadi pada kesempatan malam ini kita akan mengadakan diskusi perdana kita. Untuk diskusi kita sebut diskusi mingguan lah untuk nama brand saat ini ya teman-teman. Jadi diskusi dari ELS ini bakal diadakan secara rutin tiap minggunya selama kedepannya gitu. Nah, untuk saat ini kita kedatangan tamu spesial, seorang libertarian master, libertarian expert di Indonesia, Mas Johan ya. Mas Johan ini merupakan salah satu bisa kita anggap lah libertarian yang ada di Indonesia gitu ya. Mas Johan juga sering menulis terkait libertarian. Sebelumnya di Suara Kebebasan, kemudian Mas Joni juga memiliki platform di Medium ya, dan sekarang di Substack untuk mengurus kegiatan-kegiatannya gitu. Kemudian saat ini secara umum Mas Johan bekerja sebagai konsultan di bidang komunikasi bisnis dan sebagainya gitu. Oke. Kemudian saat ini kita kemarin request ya ke Mas Johan, Mas kita mau minta tolong untuk bahas terkait pajak ya, karena belakangan ini isu-isu pajak PPN ini sangat-sangat membuat hampir semua golongan lah untuk resah gitu. Sebenarnya pajak ini sebenarnya udah lama kan kalau kita telusuri teman-teman. Jadi pengesahan pengajuan ini di sekitar tahun 2021 di DPR ya. Akhirnya akan direalisasikan di tahun 2025 gitu teman-teman. Nah, mungkin itu singkatnya overview Mas. Mungkin saya persilahkan kepada Mas Johan ya, bisa sedikit perkenalan dari Mas Johan sendiri, kemudian memaparkan materi mungkin sekitar 25 sampai 30 menit Mas ya. Selanjutnya kita akan diskusi bareng-bareng gitu ya. Oke, kepada Mas Johan kami persilahkan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Salam kenal ya. Saya Johan. Saya dulu aktif nulis seperti tadi udah disebutkan Fadil ya. Saya dulu aktif nulis di Suara Kebebasan. Setelah itu sih saya kemudian berkarya di sektor privat ya. Jadi nggak begitu ngikutin lagi sebenarnya isu-isu sosial dan politik. Cuma kadang-kadang beberapa ada teman-teman kuliah gitu yang masih sering ngajak bikin media gitu, kayak misalnya apa sih namanya, podcast atau blog gitu. Kayak kemarin misalnya saya diajak teman saya tuh bikin newsletter karena dia resah sama isu PPN 12% ini, kenaikan PPN 12% ini gitu. Itu aja sih sebenarnya perkenalan dari saya. Jadi kalau misalnya kalau untuk langsung masuk ke materinya, saya pengen ngomongin dulu pertama-tama soal latar belakang soal kenaikan pajak pertambahan nilai 12% ini dari pemerintah ya. Next slide-nya dong, Fadil. Jadi sebenarnya kebijakan ini bukan kebijakan yang tiba-tiba ya, karena sudah masuk dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak Nomor 7 Tahun 2021. Nah, kenaikan PPN tahun depan ini jadi ramai menurut saya simply itu karena bad timing aja. Saat ini persepsi publik tentang kondisi ekonomi itu tidak bisa dibilang baik. Jadi ada beberapa indikasi kasat mata yang bisa menguatkan persepsi ini. Yang pertama, hilangnya lapangan kerja manufaktur. Contoh paling mencolok waktu itu Sritex menyatakan diri pilot ya. Ada juga waktu itu pabrik bata di Purwakarta tutup, dan banyaklah contohnya. Terus indikasi yang kedua, deflasi selama 3 bulan di kuartal 3 tahun ini. Yang ini juga berarti merepresentasikan bahwa tingkat konsumsi masyarakat itu turun. Indikasi yang ketiga, kemudian ada turunnya jumlah populasi kelas menengah. Tapi turunnya populasi kelas menengah ini bukan mereka artinya naik jadi ekonomi kelas menengah atas ya, tapi mereka justru jadi populasi ekonomi rentan miskin. Nah, meski kondisi ekonomi sosial tidak mendukung kebijakan kenaikan pajak, pemerintah sepertinya sih akan tetap lanjut dengan kenaikan tersebut ya. Kenapa? Nah, untuk memahaminya kita mesti tahu bahwa pemerintah tuh bukan diisi sama orang-orang bodoh gitu. Jadi mereka tuh cukup pintar untuk mendengarkan nasihat para pakar tentang kebijakan apa yang harus diambil. Nah, salah satu kelompok pakar yang sering didengarkan pemerintah itu adalah lembaga-lembaga internasional. Next slide-nya, sorry.
lembaga-lembaga internasional seperti OECD dan IMF ya. Jadi sudah sejak tahun 2018 sebenarnya OECD itu udah bikin survei ekonomi Indonesia yang menunjukkan bahwa tantangan fiskal terbesar Indonesia adalah rendahnya pendapatan pajak. Biasanya nih, baik OECD dan IMF itu merekomendasikan pemerintah untuk memperluas basis pajak, bukan naikin tarif pajak ya. Jadi misalnya dengan menurunkan batas bawah pendapatan yang kena pajak agar makin banyak pekerja yang kena pajak, atau menerapkan cukai pada barang-barang yang belum kena pajak, yang belum kena cukai seperti BBM dan yang paling dekat mungkin minuman berpemanis. Apapun pilihannya ya, baik dengan memperluas basis pajak atau meningkatkan tarif pajak, kedua opsi ini sebenarnya tidak populer secara politik dan rentan bikin ribut. Seperti rencana kenaikan PPN 12% yang kita bahas saat ini. Next slide. Masyarakat umum saya kira sih pasti menolak kebijakan kenaikan PPN 12% ya. Ini sebenarnya nggak usah dijelasin, karena tiap kenaikan harga pada barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat tuh pasti menurunkan daya beli mereka. Nah, menurunnya daya beli itu berarti turunnya porsi anggaran orang untuk membeli lebih atau menabung lebih. Kita bisa, dalam konteks ini, dalam konteks kenaikan pajak, keputusan masyarakat untuk membeli lebih atau menabung lebih itulah yang dirampas oleh pemerintah sebenarnya. Next slide. Kita bisa aja ya menjustifikasi tindakan pemerintah ini dengan mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya lebih mampu mengelola uang kita daripada kita sendiri demi kemaslahatan umum. Misalnya kita bisa mengatakan bahwa karena pemerintah itu lebih memiliki insight tentang ekonomi secara makro. Atau mungkin kita mengatakan bahwa pemerintah itu punya fasilitas survei yang lebih baik. Atau misalnya kita bilang pemerintah diisi oleh para pakar dan sebagainya. Nah, meskipun hal tersebut bisa jadi benar ya, fakta bahwa keputusan pengelolaan uang belanja dan menabung harus diambil dari individu untuk diserahkan ke pemerintah itu sudah menunjukkan terjadinya pelanggaran prinsip kebebasan individu. Nah, sekarang tugas libertarian menurut saya adalah membuktikan bahwa pengelolaan ekonomi oleh individu itu lebih baik daripada pengelolaan ekonomi oleh pemerintah. Nah, untuk menunjukkan caranya sih biasanya saya ngasih contoh dari Fredrik Bastiat ya. Next slide. Jadi Bastiat tuh di bukunya What is Sin and What is Not Sin tuh dia ngasih contoh, memberikan sebuah kisah sederhana ya. Kisah sederhana itu maksudnya parabel tentang Tuan Proteksi. Jadi dikisahkan ada pengusaha baja dari Paris bernama Tuan Proteksi. Dia meminta pemerintah Prancis itu untuk melarang impor baja Belgia yang harganya lebih murah dan berkualitas lebih baik gitu. Jadi Tuan Proteksi ini berargumen seperti ini. Dengan melarang impor baja Belgia, pemerintah akan menyelamatkan industri baja lokal dan ribuan lapangan pekerjaan yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, kebijakan proteksionis itu baik bagi ekonomi nasional gitu. Nah, Fredrik Bastiat yang di dalam parabel tersebut berperan sebagai narator dan pengacara yang menginterogasi Tuan Proteksi ini membantah argumen tersebut. Jadi Bastiat mengatakan bahwa masyarakat seharusnya bisa berhemat dengan membeli baja Belgia yang lebih murah dan lebih bagus. Dari penghematan tersebut, konsumen bisa membeli barang lain yang mereka inginkan, misalnya buku. Oleh karena itu, argumen Tuan Proteksi bahwa kebijakan pembatasan impor itu bagus buat ekonomi, sebenarnya juga berlaku jika impor itu dibebaskan. Bedanya, jika dengan pembatasan impor yang maju hanya industri baja, sedangkan dengan pembebasan impor, keuntungan ekonomi juga dirasakan oleh sektor lain, seperti misalnya industri buku gitu. Next slide. Mungkin contoh industri buku dari Bastiat ini terlihat sepele ya, dan tidak berhubungan langsung dengan topik pajak. Tapi inti argumen Bastiat yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa pusat-pusat kemakmuran itu jangan disentralisasi ke satu sektor saja gitu. Dengan mendistribusikan kemakmuran ke banyak sektor, kita memperbesar peluang untuk menciptakan multiplier effect dalam ekonomi. Karena pada dasarnya, kita tidak pernah tahu sektor mana yang akan booming dan mengangkat derajat ekonomi sektor lain. Contohnya yang paling saya suka tuh sebenarnya contoh booming industri komputer rumahan ya, sejak dekade 80-an di Amerika Serikat tuh terjadi secara organik gitu, artinya tanpa prediksi dan perencanaan pemerintah. Kemudian di sisi pengusaha, yang namanya saving atau tabungan itu bisa digunakan untuk memperbesar usaha. Misalnya dia dengan memperluas pabrik misalnya, atau menambah jumlah karyawan. Dan oleh karena itu juga saving itu memperbesar ukuran ekonomi masyarakat atau GDP. Jadi ingat ya, setiap sen tabungan masyarakat adalah potensi menjadi
adalah potensi menjadi modal investasi di masa datang. Next slide. Kemudian inti dari parabel Bastiat itu intinya yang kedua adalah soal argumen ekonomi politik sebenarnya. Jadi selain menyerahkan kedaulatan ekonomi individu kepada pemerintah seperti lewat pajak misalnya, akan mengubah aktivitas ekonomi yang berbasis voluntarisme itu menjadi arena kekuasaan atau power play. Contohnya ya, kita harus dekat dengan penguasa terlebih dahulu untuk mengakses sumber-sumber daya tertentu. Misalnya tender pekerjaan proyek pemerintah gitu, pasti yang pertama kontraktor utamanya pasti pertama BUMN dulu. Pihak swasta tuh kemudian jadi subkontraktor aja gitu. Selain itu kita juga tahu kalau misalnya kita kalian yang suka baca data APBN pasti tahu sudah 5 tahun berturut-turut ini belanja pegawai itu menjadi pos belanja terbesar di APBN. Artinya pihak pertama yang paling diuntungkan dari sentralisasi ekonomi ke tangan pemerintah adalah sektor pemerintahan itu sendiri. Itu next slide. Jadi untuk menyimpulkan ya paparan saya, pertama itu kebijakan kenaikan PPN 12% adalah kebijakan yang dilakukan dengan timing yang buruk sebenarnya. Kemudian pemerintah harus menaikkan pajak karena rasio tax to GDP Indonesia itu rendah menurut survei. Kemudian namun ya karena pemerintah harus menaikkan pajak itu sendiri sebenarnya menurunkan daya beli sehingga melanggar kedaulatan ekonomi individu. Nah, kedaulatan konsumsi atau saving individu penting berdasarkan argumen Bastiat tadi ya, argumen distribusi dan argumen ekonomi politik. Itu aja sih, Pak Adil. Oke, thank you Mas Johan. Ini lumayan ini ya, singkat sekali ya Mas ya. Oke, mungkin kita banyakin diskusi aja Mas ya, diskusi santai aja sama teman-teman member ini ya. Oke, mungkin karena sangat tertarik ya sama materinya. Oke, teman-teman bisa nyusul ya. Ada pertanyaan saya Mas, karena kan saya beberapa membaca ya kalau istilahnya pemerintah nih naikin pajak 12% ini karena pemerintah ini mau narget lewat tax ratio tapi kayak apa ya, susah gitu. Akhirnya kayak saya ngerasa sih kayak jalan pintas aja, udahlah aku naikin pajak 12% aja kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin dari sudut pandang libertarian Mas, kayak kita sebenarnya contoh kaum menengah ya. Kaum menengah kan kita istilahnya apa ya, taat bayar pajak lah. Cuman orang-orang lain yang bekerja di sektor informal itu kan mereka belum tentu ya membayar pajak penghasilan, walaupun ya tentu juga ikut peran serta lah membayar PPN dan sebagainya. Terus gimana sih Mas kalau kita sebagai seorang libertarian kayak mendukung pemerintah dalam arti mengoptimalkan tax ratio, fokusnya ke tax ratio aja gitu. Karena kan kayak ngerasa ya kita nggak adil gitu, sebagian orang dipajakin tapi sebagian orang nggak dipajakin gitu. Oke, mungkin silakan Mas. Mungkin maksudnya memperbesar basis pajak ya, jadi yang kena pajak tuh dibanyakin gitu, bukan tarifnya. Bener. Ya. Lebih ke keadilannya Mas, kok orang menengah aja yang dipalakin gitu sih. Oh iya. Iya, sebenarnya tadi seperti saya bilang ya, sebenarnya survei laporan OECD dan IMF kan bikin laporan tuh tiap tahun tuh. Rekomendasinya selalu sama. Jadi sebenarnya yang penting itu sebenarnya memperluas basis pajaknya dulu, bukan dinaikin tarif pajaknya dulu. Cuma masalahnya sih kalau saya dengar-dengar ya dari orang yang orang pajak, memperluas basis pajak itu lebih susah daripada naikin tarif pajak karena butuh kapabilitas yang lebih tinggi gitu untuk mengambil pajak dari makin banyak orang gitu. Nah, pemerintah Indonesia tuh nggak punya kapabilitas itu. Jadi pemerintah Indonesia itu walaupun direktorat pajak tuh ada di tiap provinsi, misalnya gitu ya, mereka nggak bisa narikin pajak dari misalnya tukang bubur yang pakai gerobak gitu, nggak bisa, lebih susah. Kalau saya juga sebenarnya lebih setuju kalau misalnya tarif pajak itu moderat. Tapi yang kena tuh ya semuanya gitu secara adil dan merata sih. Kalau menurut saya gitu. Oke, menarik. Oke. Berapa ini ya kayak yang ngerasa juga sama sih Mas, kayak pemerintah nih tadi lah kayak ya udahlah ngambil simpelnya gitu. Karena kan teks apa ya agak susah juga kalau kadang ngomongin tax ratio ya. Kayak petani yang berdagang kan mereka cash dan sebagainya dan nggak bisa terlacak lah gitu. Nah kemudian ada satu lagi Mas, tuntutan ini ya kayak
ya udahlah masyarakat nih kita industrialisasikan aja gitu beberapa, mungkin orang-orang di Twitter berargumen ya kayak eh mendukung industrialisasi, dari misalnya pemerintah harus bikin suatu apa ya, kebijakan yang pro industrialisasi, karena dengan begitu Iya. orang-orang yang bekerja tuh bisa formal dan bisa menyerap pajak gitu. Nah kalau dari segi Mm. itu gimana menurut Mas Jan? Nah, iya, saya juga agak susah sih kalau ngomongin industrialisasi ya. Jadi seolah-olah tuh kalau kita pro industrialisasi tuh kita kayak melanggar apa ya, kayak melanggar asas libertarianisme gitu ya. Padahal sih menurut saya enggak ya, karena orang-orang Keynesian gitu yang dukung industrialisasi gitu, itu mereka ngelihat sejarah. Jadi negara-negara maju itu memang polanya selalu sama, nggak ada yang lain gitu. Pasti melalui proses industrialisasi dulu. Mereka dari masyarakat agraris jadi industrialisasi, di fase industrialisasi itu mereka biasa berdarah-darah tuh, banyak apa, buruh bergaji rendah, banyak kecelakaan pekerja, pokoknya macam-macam dah. Tapi emang jalannya di sejarah tuh setiap negara seperti itu, nggak ada yang tiba-tiba bisa jadi negara maju tanpa proses industrialisasi, kecuali kalau mereka punya sumber daya alamnya kaya banget kayak Norwegia gitu. Nah, jadi kalau saya sendiri sih sebenarnya agak bukan mendua sih, sebenarnya saya pro aja sebenarnya industrialisasi. Cuma kan masalahnya kita mau narik industrialisasi tapi naikin pajak terus tuh, apakah bakal jadi seksi gitu di mata para investor gitu. Ini kan misalnya sama contoh paling deket, ya itu kan yang rame-rame dulu soal kemarin tuh soal iPhone kalau nggak salah ya. iPhone bukannya bikin pabrik di Indonesia malah di Vietnam misalnya. Atau nggak buka toko resmi di Indonesia tapi malah di Singapura dan Malaysia gitu. Tesla juga gitu. Itu sebenarnya udah nunjukin kalau sebenarnya Indonesia tuh nggak seksi di mata investor, walaupun mungkin pangsa pasarnya gede. Kenapa ya? Karena salah satunya kebijakan moneternya sih menurut gua nggak seksi ya. Sorry, bukan kebijakan moneter, kebijakan fiskalnya nggak seksi, naikin pajak terus gitu. Nah, oh iya tadi gue mau nambahin soal tadi memperluas basis basis pajak itu susah oleh pemerintah karena nggak punya kapabilitas ya. Ini menurut gue salah satu penyebabnya itu karena ukuran pemerintah kita tuh gemuk. Jadi bukannya kita fokus misalnya punya kementerian keuangan aja gitu, tapi kita malah memperbanyak kementerian-kementerian yang sebenarnya nggak penting kalau menurut gue ya. Itu akhirnya sumber daya tuh akhirnya tersebar di banyak kementerian, dan itu yang nggak yang bikin sebenarnya kapabilitas pemerintah tuh nggak bisa narik pajak lebih lebih baik lagi kalau menurut gue itu. Spendingnya malah gede sekarang tuh, ada menteri wakil menteri gitu. Iya, ya ampun. Kalau wakil menteri ada tiga anjing. Aduh, ada wakil dua menteri buat apa sih? Iya, buat apa coba? Oke. Oke, Iya, itu artinya peran pemerintah akhirnya makin dominan sih daripada peran private ya. Sedangkan kalau di ide libertarian sih menurut gue harusnya peran peran sektor private itu harus lebih gede daripada sektor publik. oke, oke, thank you Mas Johan. Mungkin saya masih ada banyak pertanyaan lah yang mau diskusikan. Terus mungkin saya kasih kesempatan buat teman-teman, silakan ya. Kita diskusi santai aja, ngobrol-ngobrol gitu, sharing-sharing bisa juga. Silakan, silakan. Ini Mas Mas Delvi nih, udah siap banyak bahan nih. Iya, silakan. Tapi semoga tadi walaupun presentasi singkat tapi paham ya, maksudnya yang pengen gue tekanin tuh eh, pajak tuh nurunin daya beli ya gitu ya, dan kemampuan orang untuk saving. Dan sementara bagi kita libertarian tuh saving tuh sebenarnya bukan hal yang buruk gitu. Saving tuh yang tadi gue bilang tuh potensi investasi di masa depan sebenarnya. Benar, benar Mas. Oke. Oke, teman-teman silakan. Kita ngobrol-ngobrol santai, diskusi gitu. Ini member Indo Liberty ini orang apa, anak-anak Sevel juga bukan sih dia? eh yang SFL cuman Bagian bertiga bukan aja ya? sih Mas. eh Oh gitu. gua, Zikri sama Viani. Nah, tapi kemarin sempat join juga, ada Dwiki sama Dwiki masuk sama Jessica. Eh, ya, Hmm. Cuman kayak juga ini waktu kan time-nya beda, mereka masih di kuliah S2 kan ya, di Dwiki di France, Iya. terus si Jessica di Kanada gitu. Oke. Tiga. Oke, sambil aku nanya kali Bang ya.
Sebenarnya Iya. ini jadi keresahan nih bang di Twitter tuh mungkin kalau Mas Johan kenal tuh kayak siapa Faris Abdurrahman anak UI juga tuh Hmm. yang Iya, dia anak UI. selalu promotin lah Keynesian lah. Dan Iya. aku ngelihat berapa diskusi dan untungnya ini sih walaupun dia intinya dia kan kayak pengen apa ya ngarahnya ke inilah ngikutin Skandinavian lah di mana teksnya gede gitu Iya. tapi masyarakatnya bisa subur ya. Cuman Hmm. ya ini gue nggak terlalu paham tentang teknis ekonomi ya tapi Hmm. arah-arah orang-orang yang mungkin yang Keynesian lah itu seakan-akan ngerasa sih apa ya pro inilah mungkin pro Keynesian dan sebagaimana ilmu-ilmu terkait pajak dan sebagainya intinya inilah kebijakan tadi ya dan government spending gitu ya. Terus juga Hmm. kemarin nih Mas di teman-teman diskusi ASFL juga ada teman lah ngundang pemateri 2 orang. Nah kira Hmm. ini satu bener-bener inilah liberal gitu yang agak free market ya. Ternyata 2 pemateri Hmm. cuman ngejelasin classical liberalism tapi ujung-ujung mereka sama pro kenaikan pajak gitu. Hmm. Gue kemarin kayak ikut wah udah 2 orang sama-sama pro ini gitu ya. Nah itu sih mungkin jadi Iya. apa ya keresahan lah. Tapi kalau gue nilai sih Iya. masyarakat Indo yang leftis pun juga ngelihatnya ya nggak cocok naik pajak ya karena ujung-ujungnya sama mereka dikorupsi gitu sih. Iya. Iya. Beda emang spiritnya. Iya. Kalau gue lihat nih masyarakat sebenarnya gue nggak tahu ya sebenarnya proporsinya tuh seberapa banyak yang nolak kenaikan PPN dan seberapa yang dukung sih nggak tahu ya. Cuma kalau di Twitter kayaknya lebih banyak tuh yang nolak sih. Benar. Tapi kalau gue lihat sih kayaknya warga Twitter itu nolak kenaikan pajak PPN 12% ini semangatnya bukan semangat untuk kebebasan sebenarnya, tapi emang melampiaskan kebencian sama pemerintah aja, terutama sih mantan Presiden Jokowi ya. Iya. Karena skandal MK tahun lalu ya. Hmm. Skandal MK tahun lalu sih kayaknya sih sebenarnya itu aja sih. Iya. Kalau di apa warga Twitter mereka semangat menolak sih bukan semangat kebebasan individu sih. Pasti gue yakin. Common Nah, enemy terus aja ya. balik soal iya, apa melampiaskan kebencian aja. Dan emang kenaikan pajak tuh ya ya pastilah kebijakan kenaikan pajak tuh pasti bikin ribut pasti. Kayak sama kayak penurunan subsidi BBM kan. Itu pasti jadi bancakan. Nah, tadi Iya. soal apa ya? Soal Skandinavian model ya. Model Skandinavia ya iya ini gue juga banyak juga sih yang ngomongin soal Paris ya. Kemarin temen gue yang bikin newsletter itu juga ngomong sih. Dia kenapa akhirnya bikin newsletter itu karena ya karena resah sama narasi yang dibawa sama si Paris. Jadi eh, dia bilang sih dia baca buku apa gitu, gue lupa judul dan pengarangnya ya. Jadi kenapa di Skandinavian model itu bisa sukses tuh karena ada faktor sejarahnya kalau kata temen gue ini. Jadi sejarahnya dulu tuh di Eropa tuh negara-negara itu tingkat kepercayaan publik sama pemerintahnya kuat karena pernah melalui perang dunia sebenarnya. Nah perang itu kalau kata dia, perang itu adalah momen di mana pemerintah itu bisa dengan apa ya, dengan lapang gitu ya, dengan bebas untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi itu untuk kebutuhan perang. Nah karena waktu itu perangnya dimenangkan oleh kelompok mereka, misalnya kelompok pro Inggris ya, misalnya pro Barat gitu, tingkat kepercayaan masyarakat itu jadi naik dan tingkat kepercayaan ini jadi modal penting buat bikin negara kesejahteraan seperti misalnya Norwegia dan Swedia. Nah ini yang nggak ada di Indonesia. Dari dulu sebenarnya di Indonesia itu historisnya nggak ada kita momen di mana kita bersatu gitu untuk lawan musuh bersama dan kita berdiri di belakang pemerintah tuh nggak ada. Yang ada justru pemerintah tuh selalu melakukan violation gitu, pelanggaran-pelanggaran terhadap masyarakatnya. Tuh, misalnya pembantaian 65 misalnya, kemudian korupsi rezim Soeharto misalnya. Jadi nggak ada tuh kita punya histori tentang momen di mana kita yang meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah tuh jadi tinggi tuh nggak ada. Nah tapi itu argumen teman saya ya. Kalau saya sendiri sih, kenapa kita nggak boleh, bukan nggak boleh, maksudnya sebaiknya tidak mengikuti model Skandinavia untuk setidaknya untuk saat ini ya karena tadi kalau saya percaya bahwa ukuran pemerintah Indonesia itu terlalu gemuk. Nah tadi ya seperti saya bilang kalau ukuran pemerintah itu terlalu gemuk, porsi belanja APBN terbesar tuh pasti belanja pegawai dulu, nggak mungkin enggak lah.
Kalau misalnya pegawai kita jumlahnya seluruh negeri ini, PNS-nya jumlahnya misalnya berapa ya misalnya? Jumlah PNS itu berapa ya? Coba cek aja di datanya. Pasti seenggaknya 5 juta lah. Iya. Atau lebih jangan. Jutaan bang. Seenggaknya pasti 5 juta. Iya. Dan itu pasti mengamalkan proporsi APBN paling besar. Nggak mungkin lah APBN itu dialokasikan pertama-tama misalnya untuk pendidikan dan kesehatan. Nggak mungkin. Kalau misalnya kalian cari data ya, pemerintah tuh ngeklaim APBN tuh paling besar pertama-tama tuh untuk pendidikan dan kesehatan. Tapi itu lewat kementerian misalnya Kemendikbud dan Kemenkes. Jadi yang pertama-tama makan tuh pegawai-pegawai Kemenkes dan Kemendikbud. Itu maksudnya. Iya. Subsidi dan lain-lain tuh di bawah itu pasti porsinya. Karyawannya Itu yang bikin biar gua gede, tuh Bang. sebenarnya skeptis sama model Skandinavia. Iya. Dirjennya dia dibayar gede bang. Turun ke realisasi anggarannya dikit banget. Iya. Iya, aduh kacau banget. Dan pemerintah tuh udah kementerian banyak, dirjen banyak. Terus bawah-bawahnya kan ada provinsinya banyak. Jadi secara geografis pun kita sebenarnya sulit untuk menerapin model kesejahteraan ya. Gue nggak ngerti kenapa si Faris tuh begitu yakin gitu ngomongnya untuk majuin narasi soal model Skandinavian sih. Nggak ngerti deh. Ini narasi Faris ini mirip bang kemarin waktu ada pemateri inilah teman ya SFL gitu. Ya gue menyadari kan, maksudnya teman-teman SFL juga nggak semua yang ya gue ini aja maksudnya tempat belajar lah. Akhirnya kemarin ngundang. Nah dia juga apa ya arah bicaranya tuh sama kayak Faris gitu, kayak ngelihat inilah sudut pandangnya. Terus kita tuh kalau ingin jadi negara yang ini emang harus dinaikkan gitu banyak. Gue mikir ya kenapa nggak tax ratio aja. Iya sih, tapi emang konsekuensinya gitu sih, Dil. Iya. Kalau emang kita mau kayak sekolah gratis, rumah sakit gratis, ya pajak emang seenggaknya PPN tuh seenggaknya harus 20-25%. Iya. Nggak mungkin enggak. Benar. Tapi ya, kenapa nggak tahu kenapa nih emang orang-orang ekonom mainstream ya, maksudnya Keynesian, mengagungkan model Skandinavian, padahal contoh sukses yang lebih lain tuh banyak. Contoh sukses lain tuh banyak, kayak misal Asia Timur gitu. Asia Timur tuh tarif pajak moderat dan nggak ngikutin model Skandinavia. Tapi ya GDP tinggi, pertumbuhan ekonomi tinggi juga. Artinya sih sebenarnya itu cuma justifikasi akademiknya aja sih sebenarnya Skandinavian model. Tapi memang pada dasarnya masyarakat kita tuh emang saat ini ya mindsetnya itu memang pemerintah tuh ya harus menyediakan segala macam. Yang paling dekat ya misalnya pendidikan gratis, makan siang gratis, transportasi publik bagus. Benar. Silakan. Claudio, masuk. Ya, Bu, Dankeschön. Karena memang kalau saya berpendapat adalah memang ideologi sosialisme ini sudah tertanam sejak kita merdeka dan diperparah lagi kalau dalam konteks sejarah. Sebenarnya influence PKI itu gak hanya dari Soekarno aja sebenarnya. Tapi secara di tahun 1950-an itu PKI itu membuat kayak diskusi kelompok gitu, klub baca gratis, buku gratis, dan itu secara nggak langsung itu mendoktrinasi rakyat generasi ke generasi, secara langsung atau tidak langsung, bahwa ya itu tadi, bahwa pemerintahan dan equality itu sangat penting gitu. Ya memang benar, cuma konsep mereka itu beda. Konsep mereka adalah kita itu harus kolektivis dan sebagainya, harus gotong royong. Tapi masalahnya yang mereka maksud gotong royong adalah total control of the government. Diperparah dengan Soeharto. Ingat, salah satu bagian dari kabinet Soeharto adalah orang-orang PSI, dan mereka udah terindoktrinasi dengan sosial demokrasi kayak gini lah. Dan kalau saya boleh berpendapat lagi, PPN 12% ini mau saya agak konspirasi dikit nggak Pak ya? Ini adalah suatu feodalisme Jawa. Jadi tujuan dari 12% ini itu tujuannya simpel, membunuh kelas menengah. Karena kelas menengah itu terbukti yang paling aktif dalam politik. Tahun 98 kita bisa reformasi karena kelas menengah. Orang-orang kelas menengah, terutama orang intelektual universitas, yang salah satunya adalah para martir-martir yang ada di Triksati, orang tuanya semua kelas menengah. Dan mereka melawan Soeharto. Dan tujuan 12% ini adalah membunuh dan membuat suatu keningratan Jawa.
Maaf ya, bawa suku. Tapi ya itu, feodalisme. Jadi rakyat yang miskin, yang maaf belum tahu tentang apapun, mereka belum tahu tentang kayak kebebasan mereka. Mereka tergantung sama pemerintah dan bansos-bansos ini. Iya, mereka dikasih bansos. Cuma biasanya ya itu tadi sering dikorupsi. Tapi walaupun masih dikorupsi, walaupun masih dikasih setengah-setengah, kayak di daerah saya banyak dari bansosnya mereka kurang terdistribusi. Di daerah Bajang kalau nggak salah, ada yang bansosnya satu tetangga dapat lebih banyak, tapi satu tetangga lagi lebih sedikit, mungkin sedikit lagi. Itu salah satu curhat dari teman saya malah. Dan sampai membuat suatu kecemburuan di masyarakat Indonesia. Yaitu juga ada politik adu dombanya juga. Dan itu tadi, 12% itu membunuh middle class yang membuat orang-orang miskin, mereka nggak peduli lagi terhadap kebebasan, mereka nggak peduli lagi dengan freedom, bisa dibilang suatu neo-slavery, perbudakan baru, bisa dibilang. Gitu. Gimana Dil? Gue langsung respon atau lo dulu? Wah, Kalau mantap nih Mas kalau Claudio. saya sih Mana sudut nggak bisa pandangnya beda nih. nggak bisa mengiyakan ya. Sudut pandang yang lain. Yuk silakan Mas Jilan, tanggapin. Ini diskusi apa? Iya iya. Tapi itu ya, Hmm. itu memang secara sengaja itu, dan itu membuat saya marah juga sih ya. Nggak Iya. kelihatan bagi orang-orang awam yang biasanya di Jawa Tengah dan Jawa Timur nggak akan tahu mereka, karena ya itu tadi feodalisme itu di Indonesia nggak bisa dihapusin, Pak. Ini bukan masalah sosialisme dan juga komunisme lagi. Jadi elemen big government dari monarkisme, feodalisme dan komunisme itu bersatu di pemerintah ini, Kak. Bisa dibilang. Bukan saya menuduh, memang kelihatan, Pak. Jadi itu tadi Kakak udah lihat itu bansos yang dikasih untuk ke orang-orang yang kena banjir itu. Kan tulisannya Wapres kan. Itu bentuk feodalisme Jawa itu, Pak. Di kerajaan-kerajaan Jawa biasanya mereka kalau ada bencana itu mesti ngasih-ngasih uang ke rakyat, dilempar-lempari. Itu soal pemberian dari raja, dan intinya tujuannya adalah biar rakyat manut terhadap raja Jawa. Maaf, sultan. Bisa lah gitu. Itu adalah feodalisme, bisa bilang. Oke. Ya, iya sih perspektif baru juga sih buat saya itu ya. Cuma saya nggak bisa langsung mengiyakan ya kalau misalnya dikatakan bahwa Menarik. misalnya PPN 12% itu ya, untuk membunuh kelas menengah misalnya gitu ya. Ya kalau menurut saya sih pasti dipikirin lah sama pemerintah ya. Naik 12% ini pasti bikin ribut gitu. Dan bisa bikin gejolak. Dan gejolak tuh bisa bikin mereka tuh, rezim mereka tuh jatuh. Bisa jadi kan gitu ya, pasti dipikirin. Dan mereka pasti udah punya hitung-hitungannya sih. Dan mereka sih, menurut saya 12% tuh ya, artinya kalau mereka pede, pemerintah tuh pede dan yakin maju dengan kebijakan 12%, ya artinya mereka yakin ini masih baik-baik aja sih. Itu sih. Cuma tadi saya mau, apa ya, mau menanggapin yang mana ya, lupa juga ya. Aduh, coba ini dipantik dulu deh, Dil. Jadi lupa. Terkait yang dari Mas Tadi mau nanggapin Joachim, yang mana ya? Joachim atau bukan Mas? Mas Claudio? Dari Mas Claudio atau gimana? Iya, gue ingat-ingat dulu dari Mas Claudio-nya. Oh ya, Gue tadi mau nanggepin yang mana? terkait Oh, soal histori ya? ya history. Sultan Iya, soal Jalani. Iya, kalau soal PKI masih punya pengaruh di Ya. apa, misalnya di benak masyarakat itu. Wah, nggak tahu juga sih, nggak bisa. Dan gue nggak pernah baca soal sedalam itu ya sejarah PKI-nya. Tapi Iya sih, kayaknya Kak. sih, Hmm. tapi di Iya, nggak apa-apa. zaman rezim Soeharto sih, menurut gue itu lumayan bersih sih purginya sih. Sampai Iya, iya, bisa. propaganda Benar. Soeharto tuh soal PKI itu sampai ke film kan. Memang sih, tapi intinya adalah pengaruh-pengaruh kayak tergantungan sama pemerintah itu masih tertanam. Dan Soeharto itu menggunakan PKI itu, ya itu tadi Kak, tujuannya adalah biar masyarakat lebih terdekat terhadap pemerintah, bahwa komunisme itu adalah ancaman luar. Nah iya, Jadi saya itu kurang setuju soal pendapat Kakak soal Iya. kalau di Indonesia ada kayak trust bonding kan. Kalau di Eropa itu karena perang. Kalau di Indonesia pengaruhnya ya karena tadi kan ada beberapa krisis-krisis yang membuat kita tergantung sama pemerintah. Dan krisis-krisisnya itu cuma G30 PKI dan juga lainnya, Pak. Tahun 2004 itu juga bisa dibilang adalah ketergantungan juga, Pak.
Karena musibah itu bisa dievaluasi ke pemerintah dan juga membangun trust terhadap masyarakat Aceh bahwa ya yang satu-satunya yang bisa bantu kalian adalah kita, bukan separatis. Dan benar, kenyataannya Aceh masih ada di Indonesia. Kalau andai nggak ada tsunami itu, ya Aceh mungkin ada potensi buat lepas lagi dari Indonesia. Iya. Ya, Iya, kalau part soal kayak masyarakat Indonesia itu mindsetnya masih big government gitu ya, masih statis gitu, masih statisme kalau gue nyebutnya. Ya itu benar sih, cuma gue nggak bisa langsung apa ya mengatribusikan itu ke pengaruh PKI sih, karena oh, bahkan di undang-undang kita sendiri sebenarnya di UUD juga kan ada pasal 33 gitu, dan itu sebenarnya UUD kita dibangun oleh berbagai elemen ya, termasuk elemen PKI, elemen nasionalis dan elemen Muslim. iya sih. Dan itu sebenarnya Kak, sulitnya adalah udah ditanamkan di konstitusi. Cuma itu tadi, seharusnya adalah kita yang udah jelas melihat suatu sistem yang gagal di era Soekarno. Sosialisme udah diterapkan di situ. Dan orang belum sadar bahwa itu gagal, gitu Kak. Dan saya itu yang harus disadarkan ke masyarakat. Kita nggak boleh intinya menetapkan sistem yang gagal. Gagal ya udah gagal. Bukannya saya anti terhadap Pancasila, elemen Pancasila masih bisa kok diterapkan dalam sistem libertarianisme. Beberapa. Cuma tadi kan, karena kan bisa diinterpretasikan. Sebenarnya Pancasila itu interpretasinya gonta-ganti kan. Yang sebelumnya tahun 1950-60 itu diinterpretasikan dalam sosialisme. Di zaman Orde Baru bisa dibilang diinterpretasikan ke kooperatisme. Gitu kan. Korporatisme atau gimana? Ya, Kooperatif, kooperasi maksudnya. Korporasi, keren korporatisme. Ya, ya. itu sistem lagi kapitalisme yang kita nggak akan endorse ya. Itu adalah di mana oligarki bisnis besar bekerja sama dengan pemerintah, gitu kan. Bisa diartikan ke fasisme juga sebenarnya. Oke, oke, menarik nih. Ya kalau saran gue sih, kalau misalnya kita mau menelisik secara historis ya kenapa Indonesia tuh karakteristiknya tuh kolektivis, mungkin saran gue kita nyari kenapa masyarakat barat itu bisa lepas dari kolektivisme. Misalnya kita berasumsi ya, kolektivisme itu kondisi asalinya ya, terus kenapa bisa muncul ide-ide individualisme, dan kita nyontohnya tuh dari situ. Jadi bukan nyari akar-akar kolektivisme di Indonesia, tapi nyari akar-akar individualisme di negara barat, misalnya kayak gitu. Kalau saran gue sih gitu ya. Nah, bener Mas. Saya juga ngerasa Betul. sebenarnya ide-ide kayak tadi ya, government harus do something kayak biar masyarakat sejahtera tuh kayak ya saya baru lepas dari pikiran itu semenjak kenal ini ide-ide libertarian tuh. Kayak sebenarnya kita dari apa ya pendidikan dasar pun kita PKN kan jangan terlalu individualis, gotong royong dan sebagainya. Itu kayak ya udah sampai gede pun pemikirannya tetap gitu, kayak misalnya ada sesuatu yang salah ya berarti ya government must do something dan sebagainya kayak gitu. Iya. Iya. Ya itu. Indonesia harus lewat revolusi kan? Revolusi mana nih? Berdarah nggak? Ya, ada yang berdarah, ada yang enggak. Ada yang revolusi industri dan juga revolusi pemikiran, Aufklärung kalau dalam bahasa Jerman, penerangan. Ada yang lebih kejam lagi dari revolusi Prancis dan juga Amerika. Itu yang mengembangkan ide liberalisme dan klasikal liberalisme. Iya. Jadi itu tadi antara penerangan atau ya bloodshed. Gitu kan. Ngeri nih Mas Claudio. Oh iya, sebenarnya tadi gue pengen nambahin di slide ya soal gue pengen nambahin catatan pribadi sebenarnya. Jadi Boleh. sebenarnya bukan dengan mengatakan bahwa pajak itu sebenarnya mekanisme sentralisasi ekonomi di tangan pemerintah, itu bukan berarti gue artinya endorse 0% pajak. Jadi bukan endorse 0% pajak. Karena bagaimanapun sebenarnya market mekanisme bisa berjalan baik itu pasti harus ada peran pemerintah, artinya harus ada yang jagain, harus ada oversight, harus ada judicial system yang baik gitu, harus ada law enforcement yang baik, dan artinya butuh tangan pemerintah. Cuma masalahnya sih menurut gua di Indonesia ini pemerintah itu perannya itu udah luber ya, maksudnya udah tumpah ruah, kita nggak tahu juntrungannya. Jadi kalau menurut gua sih solusinya sebenarnya
memperkecil ukuran pemerintah dulu sih kalau menurut gua. Dan Ya, saat setuju. ini Ya. sebenarnya diuntungkan eh, oleh ini ya, oleh fenomena internasional kayak misal di Argentina kita udah ada contoh orang yang melakukan itu, Javier Milei. Jadi sebenarnya sih kita bisa jadikan itu sebagai model sebenarnya untuk misalnya endorse ide libertarian untuk memperkecil ukuran pemerintah sih. Itu sih. Ya, setuju, Kak. Kita bukan anarko-kapitalis ya, Kak. Beda lagi itu. Iya, anarko Cuma, anarko kapitalis sebenarnya enak untuk untuk dipakai untuk ini ya, untuk kajian akademis gitu, untuk kita bikin apa sih istilahnya thought eksperimen gitu. Kalau thought eksperimen kan kita emang harus ekstrim ya. emang. Ada tuh Itu enak diajak untuk diskusi sebenarnya enak sih ide-ide ankap ya. Iya. Itu sih. Oke, teman-teman yang Ada lain lagi nggak pertanyaan? silakan diskusi. Vian nih, silakan Vian. Karena gue jelas nggak? Lumayan Tadi kedengeran. jelas belum? Nah, jelas sekarang jelas. Jadi ini gue cuma bisa ngomong segini ya. Gue juga akhir-akhir ini tuh ngeliat di ini ya, posting Instagram Story, Twitter, di TikTok. Kan banyak banget nih berita-berita, maksudnya gue baru ngeliat nih sertifikasi halal dari MUI ini kayak udah mulai gitu, Suaranya gemas, sorry. yang ngegaungin ini. Jadi kayak orang-orang tuh misalnya nih kayak perusahaan-perusahaan yang tuh pengen makanan yang versi original yang bahan bakunya itu tetap ya ini pure, tapi yang kelompok-kelompok ini pada nggak mau gitu. Mereka tuh pengen coba, jadi berharap uh, uh, buat sertifikasi halalnya gitu. Itu tuh mereka tuh tunjukin lagi kayak pemerintah tuh harusnya apa ya, lebih banyak masih produk yang bahan bakunya belum. Itu tuh yang gue rasa kayak sertifikasi ini tuh terlalu ini apa ya, terlalu campur tangan banget. Apalagi kayak ini kan subjeknya sih ya, si kelompok-kelompok ini yang pengen suatu produknya ini halal gitu kan. Bukannya harusnya yang kelompok-kelompok oh ya dia tahu ini tuh produk yang halal gitu. Kalau gitu kan harusnya si konsumen ini bukan malah intervensi terhadap pemerintah buat nyerahin sertifikasi halal gitu. Harusnya lebih kayak pendekatan tentang apakah perusahaan ini kayak apakah dia memang punya label atau haram sendiri, atau si individunya ini yang lebih baik meminta kayak oh iya ini makanannya haram gak ya, atau makanannya halal gak ya gitu kan. Gue rasa ini dari sertifikasi ini cukup banget ya, apalagi kayak misalnya lihat tuh UMKM yang baru diinput juga. Kalau misalnya sertifikasi halal itu juga kan, dan itu pun juga butuh biaya dan ini segala macam. Justru malah UMKM atau produksi-produksi yang masih kecil-kecil yang di tangan individu ini pun juga bakal apa ya, kayak susah juga gitu. Malah kelompok-kelompok ini pengen maksa buat ayo dong terapin sertifikasi halal ini. Kayak gitu sih kalau gua rasa ya, meskipun ini di luar dari pembahasan dari PPN 12%, tapi ini masuk lah kayak nambah-nambah birokrasi, ajak sertifikasi gitu. Ini dari gue itu sih. Ini konteksnya nih Gue yang pajak kelompok tertentu atau yang ini yang badan kan ada badan penyelenggara pajak yang baru nggak sih? Yang penggantinya MUI itu. Maksud lo merujuk ke sana yang pemerintah atau yang jadi suatu gerakan atau kelompok-kelompok di luar itu? iya, jadi itu kan ya, kayak permintaan dari suatu kelompok ya, ingin apa tuh, membuat apa sih si produk ini yang tidak punya sertifikasi halal tuh segera disahkan gitu kan. Kan otomatis dari permintaan orang-orang ini tuh
membuat si produksi atau si pemilik perusahaan kan harus ini ngurus birokrasi, ngurus sertifikat, izin ke pemerintah, ya, segala macam. Nah ini gue rasa bukan salah satu efek dari ini ya, efek dari bisa gue bilang sosialisme yang pengen semuanya halal gitu kan. Nah itu yang gue rasain sih dari kacamata gue gitu deal. Oh, oke oke. Jadi lebih ke kelompok ya, bukan yang state ya? Apa badan tadi ya, badan pilihan kelompok. Oke, silakan Mas John ingin menanggapi. Soalnya kayak coba deh, mungkin ini kan terkait ini ya halal haram ya. Kalau di India nih, di India itu kan juga ada ini selain mana itu babi, mana itu sapi gitu, dan mana yang vegan gitu. Kalau di India kan gitu. Kalau di Indonesia tuh belum ini ya. Indonesia belum ada sertifikasi kayak vegan segala macam ya. Mungkin semakin banyak kelompok-kelompok itu semakin fancy buat ini terapin kayak sertifikasi A, sertifikasi B, B, E, F, ujung-ujungnya ya kita mau makan apa kita punya makan apa yang kita inginkan tuh justru malah kayak susah nggak sih? Oke. Oke, Vian. Jadi jatuhnya ini ya, Via, lebih ke tadi ya, intervensi kelompok ya. Oke, mungkin sekalian teman-teman ada yang ingin sekalian. Benar. Jadi itu intervensi dari kelompok ini kan mempengaruhi kebijakan pemerintah kan. Apalagi terkait kelompok-kelompok mayoritas yang ngotot-ngotot demo segala macam. Ini berdua. Oke, Vi, siap. Oke, mungkin sekalian ditampung juga ya, ditampung Mas. Teman-teman lagi ada yang ini nggak ingin menanggapi terkait pajak ya, pajak PPN 12% ini. Oke, jika belum ada mungkin sambil ini ya, sambil jalan. Mas Johan ingin menanggapi pernyataan dari Vian. Iya, tadi suara Vian di gue putus-putus ya, jadi gue nangkepnya nggak penuh ya, nggak sempurna. Tapi yang gue tangkap itu soal sertifikasi halal ya, apakah itu juga nambahin beban administrasi untuk usaha UMKM misalnya gitu ya? Oh iya sih kalau gue setuju, itu pasti jadi beban tersendiri buat bisnis ya. Cuma tergantung, kalau menurut gue sih isu-isu seperti sertifikasi halal tuh itu harus dibicarakan melalui prosedur demokrasinya sih kalau menurut gue ya. Jadi kalau misalnya sertifikasi itu diwajibkan gitu, mandatori, harus lewat legislasi dan harus lewat proses legislasi seperti di DPR dulu gitu. Dan ya ini tyranny of majority sih. Jadi kemungkinan kalau diomongin di DPR kemungkinan sih sertifikasi halal itu pasti masuknya pasti mandatori karena mayoritas negara kita populasinya adalah Muslim gitu. Cuma ya itu sih harus, kalau gue sih apa yang udah jadi hukum gitu ya itu ikutin aja. Kalau gue kalau misalnya kita ingat diskusi kita sebelumnya soal law enforcement ya, kalau gue sih kalau udah jadi hukum gitu, udah jadi undang-undang, udah jadi legislasi, ikutin aja asal prosedurnya kita percaya itu demokratis. Kalau gue itu ya, kalau soal tadi ya tanggapan Alfian ya. Terus apa lagi Dil? Kayaknya inti dari Alfian gitu sih Mas, saya nangkapnya juga gitu. Saya juga tadi nanggepin karena sempat juga dengar berita tuh si siapa Haikal Hasan kan jadi ketua itu ya, ketua kepala badan penyelenggara jaminan produk halal tuh. Kayak sempat statement ya, kalau nggak salah kayak semua produk tuh wajib, produk yang halal ya wajib dikasih sertifikasi halal gitu. Itu kayak entah dari segi hukumnya gimana gitu, apakah ada pidana dan sebagainya, kayak ngeri kali tuh. Kan banyak juga produk. Wah, kalau jadi pidana sih serem sih. Iya. Jangan dong. Kan banyak produk-produk daerah apa kayak keripik usus masa didaftarin semua ya, sumber cuan tuh mereka. Iya, masalahnya juga akhirnya karena elemen agama di kita tuh, masyarakatnya kelompok agama itu akhirnya juga jadi bagian dari pemerintahan. MUI itu kan ya bisa dibilang sebenarnya under pemerintah, walaupun mungkin nggak nempel. Gue nggak tahu deh statusnya dia nempel ke pemerintah atau enggak ya. Kayaknya sih
ormas ya. Ormas ya, harusnya ormas. Iya, tapi ya deket lah orang pemerintah tuh kalau misalnya ngumumin lebaran atau enggak tuh lewat MUI, halal enggak MUI, pernikahan atau apa soal-soal agama tuh MUI. Ya karena itu kelompok agamanya juga akhirnya udah jadi bagian dari pemerintah. Ya itu sih harusnya yang dipisah sih, harusnya itu. Iya, benar-benar. Oke, dari teman-teman ada lagi nggak? Silakan. Oke, mungkin udah mau jam 9 juga ya? Jam. Jadi ini Mas, pertanyaan dari kita terakhir nih. Jadi kan sebenarnya kendala kita kan juga gerakan-gerakan seperti ya libertarian dan free market dan sebagainya kan sangat-sangat apa ya? Saya melihatnya kecil lah, kayak mungkin kalau nggak kenal SFL juga belum nggak tahu nih ide-ide libertarian gimana gitu ya. Nah, saya merasa mumpung ada isu-isu PPN 12% sih kita bisa semacam numpang atau karena kan kita ngelihat nih kita satu apa ya teman-teman yang leftist dan atau yang moderat kita juga satu arah lah kayak kita sama-sama nolak gitu sih dan sebagainya itu mungkin dari Mas Johan gitu ada nggak sih Mas kayak kita saran gitu terkait gerakan-gerakan ILS dan sebagainya gerakan libertarian gitu ya biar bisa ngemasifin ide-ide kita gitu karena kan ide-ide kita sangat-sangat apa ya terbatas lah marginalized gitu terutama tadi sih gerakan-gerakan gerakan-gerakan Aduh, gimana ya? Memajukan ide libertarianisme di Indonesia susah sih, tapi kalau dari pengalaman gua aktif dari mahasiswa gitu ya, ke ikut gerakan libertarianisme, sebenarnya banyak yang surprising sih. Artinya asumsi kita awalnya kan, ini sih pasti nggak laku nih, gerakan kayak gini nggak laku. Tapi seiring perjalanan akhirnya waktu di Suara Kebebasan, gua kenal sama misalnya orang-orang seperti siapa tuh pokoknya ada anak-anak muda dari Manado yang ikut kita gitu, sering ikut nulis, sering ikut diskusi. Manado loh yang kita sama sekali nggak kebayang gitu. itu yang Amagi Artinya jangan-jangan kok, Amagi ya sih bukan komunitasnya Bang ya? Iya Amagi, dia benar-benar Amagi. Iya itu waktu itu sama sekali kita teman-teman di Jakarta ya waktu itu sama sekali nggak nyangka. Iya. Ini ada Mas Surya ini ya, Mas Hendra ya. Hah? Mana sih? Gimana? Itu yang Amagi itu apa teman-temannya Fadil Mainkom juga ya, Haja Algebra kayak gitu. Iya benar. Iya artinya jangan-jangan potensinya sebenarnya tinggi gitu ya banyak. Cuma kalau ditanya gimana caranya ya gue nggak tahu. Gue juga satu orang gitu. Dan gue juga heran gitu sama misalnya teman-teman gue kayak misalnya Mas Nanang. Ini ada isu sebesar ini. Maksudnya ada isu yang lumayan rame gitu dibacain di buku. Kok dia nggak ngomong apa-apa gitu soal PPN 12%. Artinya menurut gue untuk majuin ide-ide libertarian itu sebenarnya jangan majuin dulu ya. Kita coba fokus dulu, berjejaring dulu dan jaga apinya untuk tetap hidup dulu. Itu sih. Jadi kalau soal memperbesar apinya gue nggak tahu, tapi yang bisa gue katakan sekarang adalah untuk menjaga apinya tetap hidup dulu walaupun kecil gitu aja. Dan makanya gue sih apresiasi sama inisiatif kayak gini, The Liberty Indonesia atau apapun podcast kecil atau apapun lah itu gue appreciate banget dan gue selalu pengen selalu ingin ngikutin gitu apa isinya sih apa yang diomongin gitu deh. Okay. Kalau ini Bang pengalaman lu kan maksudnya dulu kan basicnya di UI berarti itu teman-teman lu banyak gak Bang atau lu termasuk orang yang minoritas ya? Iya apalagi gue dulu filsafat tuh. Iya. 70-75% tuh pasti Marxis. 75% Marxis, 20%-nya ya netral lah, moderat gitu, sentris. Ya 5%-nya itu baru libertarian. Iya. Nah, iya ini Mas, ini juga kita bersyukur banget ya ada teman-teman kayak Mas Delvi nih, Mas Claudio, Mas Arya ya bisa gabung lah. Nah, kayak pengennya sih kita basisnya online dulu sih Mas gitu. Kayak pengennya gedein komunitas ini online gitu. Kayak harapannya bisa nge-reach out lah banyak dari. Karena gue ngelihat juga
sebenarnya ada kayak gue ngeliat di Reddit lah, di mana tuh orang-orang yang pembahasannya tentang libertarian gitu sih, di Twitter. Cuman ya tadi kayak apakah belum ada wadah gitu, kayak hipotesisku belum ada wadah yang nyatuin gitu sih gitu. Iya. Sip, oke. Udah aja sejam nih. Mungkin untuk closing statement dari Mas Johan, silakan Mas. Anjay, terakhir nih. Iya, closing statement-nya sih dari pemaparan gue aja tadi ya. Jadi kalau menurut gua pajak itu adalah mekanisme sentralisasi ya, ada kedaulatan ekonomi itu dari individu ke pemerintah, karena pemerintah yang akhirnya mengalokasikan uang kita untuk digunakan untuk apa itu jadi milik kedaulatan pemerintah. Dan kalau misalnya kita sebagai libertarian itu eh, mau melawan narasi itu, ya pertama-tama sih menurut gua misi konkretnya adalah memperkecil ukuran pemerintah dulu, seperti yang dilakukan Javier Milei di Argentina ya. Gitu sih. Oke. Istilahnya inilah daripada ngejar-ngejar buat nutupin APBN ya. Apa pemasukannya mending ya udah kurangin aja nih. Pos-pos. Iya, Iya, dengan pos-pos. memperkecil peran pemerintah juga kita kapabilitas pemerintah untuk menarikan pajak pasti naik kan. Kalau Benar. misalnya kementeriannya misalnya cuma pajak, cuma hukum gitu aja. Itu sih. Iya. Oke, mantap-mantap. Kami ucapkan terima kasih Mas John ya bisa mengisi di acara-acara kita, dan Iya, kita di sama-sama. LS ini siap Mas mendengar apa ya, kita bakalan minta inilah saran-saran buat kedepannya gitu. Dan kan jaringannya Mas John ini gede banget Mas ya, jaringan libertariannya ya. Nah itu bisa bisa ini lah Mas ngasih materi dan sebagainya gitu di acara-acara kita. Iya, oke nanti gua rekomendasiin ya. Oke, sip-sip. Oke, teman-teman dan Mas Johan, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih bisa hadir di diskusi malam ini. Dan semoga kedepannya kita bisa semakin aktif lagi ya diskusi. Dan teman-teman jika ada saran atau ide-ide terkait gerak untuk penyebaran ide-ide inilah nilai-nilai kita atau nilai libertarian, bisa langsung aja kita berkabar lah di grup dan sebagainya gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam semuanya. Oke, makasih. Selamat malam. Selamat malam. Yeah, thank you. Thank you guys.